Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu wan-Nar. Di kajian yang lalu kita sudah bahas bahwa penduduk-penduduk neraka memiliki tingkatan-tingkatan azab. Dengan artian ada yang mendapatkan azab yang luar biasa dahsyatnya, ada yang sedang, dan ada juga yang ringan. Masing-masing orang akan mendapatkan azabnya sesuai dengan apa yang pernah dia lakukan semasa di dunia. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Ketika dia melakukan banyak dosa ketika dia di dunia, maka tentunya azabnya tersebut akan semakin berat yang akan dia tanggung nanti di hari akhirat. Dan semakin sedikit dosa yang dia lakukan, jika dia tidak terampuni oleh Allah, maka tentunya azabnya akan semakin ringan. Namun begitupun terkadang dosa seorang itu banyak, berat, tapi dikarenakan dia juga banyak melakukan kebaikan, sehingga kebaikan itu meringankan azab yang seharusnya, azab yang ditimpakan kepadanya. Dan adapun perlu kita ketahui, adapun azab yang paling ringan adalah azab yang ditimpakan kepada Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hanya dengan menginjak bara api neraka dan menggelegaklah isi otaknya. Itulah azab yang paling ringan sebagaimana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat apa saja bentuk-bentuk azab. Jadi dalam neraka itu bukan hanya satu jenis azab, ada berbagai macam variasi, ada berbagai macam bentuk ataupun jenis azab yang ditimpakan kepada penduduk neraka ini. Seperti yang kita katakan tadi, sesuai dengan seberapa banyak dosa yang dia lakukan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ikhwah indajul julud, yaitu menghanguskan kulit. Inna naral jabbari tahriku juluda ahli nar. Sesungguhnya api neraka Allah itu menghanguskan
menghanguskan kulit penduduk neraka. Wal jildu maudhi'ul ihsasi bil alamil ihraq. Sementara kulit merupakan tempat seorang itu merasakan pedihnya pembakaran, pedihnya bakaran, panasnya api. Demikian ikhwah. Jadi kalau kalau kita lihat, kalau misalnya kita merasakan, kalau kita di dekat api, maka yang paling pertama sekali merasakan panas api tersebut adalah kulit kita. Ya, kulit kita yang paling pertama sekali merasakannya. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan menghanguskan kulit ini. Ya, akan menghanguskan kulit ini. Walidzalika fa innallaha yubaddilu lahum juludan ukhra ghaira tilkal lati uhriqat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengganti kulit yang baru setelah kulit yang lama itu terbakar gosong. Demikian seterusnya. Ya, setiap kali kulit terbakar gosong, maka Allah gantikan lagi dengan kulit yang baru. Allah pulihkan lagi dengan kulit sebagaimana sedia kala yang belum terbakar, kemudian dibakar lagi. Lantas setelah dia gosong dipulihkan lagi, dibakar lagi. Begitulah salah satu daripada jenis azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada penghuni neraka, wa na'udzubillah. Ikhwah, litahriqu min jadid, agar si kulit ini terbakar lagi, terulang lagi. Wadzalika dawalik, begitulah seterusnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah An-Nisa ayat 56, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang kafir dengan ayat-ayat kami, sesungguhnya orang-orang yang engkar, yang kafir dengan ayat kami, sanuslihim naro, kami akan campakkan mereka ke dalam api neraka, kami akan purukkan mereka ke dalam api neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulitnya gosong, setiap kali kulitnya habis terbakar, baddalnahum juludan ghairaha, kami tukar lagi dengan kulit yang lain, atau kami pulihkan lagi dengan kulit yang lain. Gosong lagi, dipulihkan lagi. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit tersebut gosong, kami tukar lagi dengan kulit yang baru. Begitu seterusnya, tak ada henti. Untuk apa ikhwah? Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana azizan hakimah. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Tak ada seorang pun yang sanggup menghalangi azab ini. Tidak ada seorang pun yang sanggup lari dari azab ini. Semua akan diazab. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya kulit adalah anggota, termasuk anggota badan kita yang pertama merasakan panas. Makanya itulah yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibakar, kemudian gosong, diganti lagi, dibakar, terus begitu, terus seperti itu, tanpa henti-hentinya. Kalau dia orang kafir, tentunya itu akan terus-menerus, tiada hentinya. Khalidan fiha, dia kekal dalamnya. Dan azab tersebut demikian seterusnya, tiada hentinya. Itu salah satu jenis azab yang Allah timpakan kepada penduduk neraka. Hanya Allahu a'lam bissawab, dosa apakah yang dilakukan orang ini sehingga Allah Subhanahu wa taala mengazabnya dengan jenis azab seperti ini? Allahu a'lam bissawab. Ya, saya juga belum ketemu apa dosanya sehingga Allah memberi dia azab seperti ini. Tapi ikhwah,
umumnya al-jaza ma'al jinsil amal. Bahwasanya hukuman itu, ganjaran itu sesuai dengan amalannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, "Manistama'a haditha qaumin." Manistama'a haditha qaumin. Barang siapa yang mencuri-curi, ya, mencuri-curi mencuri-curi pembicaraan suatu kaum, ya, subba fi udhunihi al-unuq yaumal qiyamah, maka telinganya akan disiramkan dengan tembaga cair di hari kiamat. Karena ini terkait dengan dosa telinga, maka hukumannya pun hukuman dengan telinga, dituangkan tembaga panas itu ke dalam telinganya, karena dia sudah mencuri-curi dengar pembicaraan satu kaum. Demikian ikhwah, ini sebuah dosa yang dilakukan, ya. Dari mana kita tahu kalau mereka tidak suka didengar pembicaraannya? Itu bisa kita lihat, mungkin mereka menyingkir berdua, demikian ikhwah. Atau ya kita bisa lihatlah bagaimana ciri-cirinya ketika seseorang pembicaraannya tidak suka didengar oleh orang lain, atau dengan berbisik. Nah, demikian ikhwah. Demikian. Mencuri-curi pembicaraan satu kaum, ya, atau dengan meletakkan mikrofon di tempat ruang tamu di rumah dia, atau dengan cara ya menyadap pembicaraan orang lain. Ikhwah, pada dasarnya ini diharamkan, tidak dibolehkan. Hukumannya yaitu dituangkan tembaga panas di telinga orang tersebut. Al-jaza ma'al jinsil amal. Hukuman itu, ganjaran itu sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Adapun di sini di mana Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab penduduk neraka, salah satu jenisnya itu dengan membakar kulit, kemudian gosong dan dipulihkan lagi, dibakar lagi, dipulihkan lagi dan seterusnya, ya. Allahu alam, dosa apa yang mereka lakukan sampai seperti ini? Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka. Allahu alam bisawab. Kemudian jenis azab yang lain as-sahru. Sahru itu ikhwah meluluh lantahkan, menghancurkan isi rongga badan. Ya, menghancurkan isi rongga badan. Bukan hanya perut, ya, semua anggota badan bagian dalamnya itu hancur, lebur, luluh lantah, meleleh. Dengan cara apa ikhwah? Kita lihat. Min alwanil adzabi subbal hamimi fawqa ru'usihim. Di antara jenis azab yang ditimpakan kepada penduduk neraka, subbal hamim, dituangkan air panas di kepala si penduduk neraka ini. Ya, kita ketahui ikhwah, air panas di akhirat itu jauh lebih panas dibandingkan air di dunia. Di dunia air itu hanya bisa dipanaskan sampai 100 derajat. Di atas 100 derajat air sudah menguap. Dia tidak akan berbentuk air lagi, dia sudah berubah dengan uap, berupa uap. Adapun air panas di api neraka nanti itu yang panasnya ikhwah seperti yang pernah kita bahas, bahwasanya perbandingan panas di dunia dengan akhirat 1:99. Panas api yang terpanas yang ada di dunia mungkin ribuan derajat Celcius, bahkan bisa melelehkan baja, ya, melelehkan baja, atau bisa melelehkan apapun, atau mungkin kita katakan matahari lah yang paling panas. Ikhwah, panas yang terpanas di dunia ini itu masih 1% ketimbang panasnya akhirat. Akhirat 99%. Jadi kita bayangkan kalau derajat yang terpanas di muka bumi di dunia ini sekian ribu derajat Celcius, kalau itu hanya 1 derajat, 1%, gimana dengan 99% yang lainnya? Kita nggak bisa bayangkan ya. Makanya kalau panas neraka itu dimasukkan ke dunia, habis dunia ini. Tapi di akhirat itu untuk mengadab satu orang, untuk mengadab. Nah, termasuk ini ikhwah, yaitu dengan dituangkan ke kepalanya, bukan ke kakinya, bukan ke lututnya, tapi dituangkan ke kepalanya, diguyurkan ke
kepala orang tersebut. Akhirnya wal hamim huwalladzil ma' alladzi intaharu. Hamim adalah air yang air yang paling panas, air yang sangat panas. Li syiddati harrihi tadhubu am'a'uhum wa ma hawwathu butunuhum. Sangkin panasnya ketika air tersebut dituangkan kepada si penghuni neraka, maka hancur dan luluh lantahlah usus-ususnya dan semua isi perutnya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia. Bayangkan ikhwah. Jadi ketika dituangkan, ya, kalau air panas dituangkan ke seseorang yang di dunia ini, ya paling nanti yang melepuh itu adalah kulitnya. Tapi air di neraka nggak seperti itu. Ketika dituangkan ke kepalanya, ini tembus semua, ini semua meleleh, semua yang terkena air tersebut meleleh, hancur luluh lantah, ya, hancur luluh lantah sampai ke bawah. Demikian ikhwah. Wa tadhubu am'a'uhum, dan bahkan ususnya pun tadhub. Tadhub itu akan meleleh. Kita tahu usus itu kan, kalaupun kita panaskan dia kan menegang ikhwah. Mungkin yang baru-baru makan usus yang kemarin waktu Idul Adha dapat jatah usus, ketika kita goreng, ketika kita masak, usus itu kan jadi mengeras. Tapi tidak dengan ini. Kalau kita letakkan usus tersebut di air panas di dunia, dia mengeras, ikhwah, melembut dan mengeras. Tapi untuk akhirat, ya, untuk akhirat itu meleleh, ikhwah. Saking panasnya luar biasa. Dan semua yang ada di dalam perut itu pun hancur luluh lantah dikarenakan terkena air panas tersebut. Bayangkan ikhwah, disiramkan ke kepala itu sampai ke dalam. Berarti kan bukan hanya kulitnya yang kena, tapi dalam tubuh itu semua terkena air tersebut. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 19, falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabum min nar. Dan orang-orang yang kafir dipotongkan untuk dia, dibuatkan untuk dia pakaian dari api neraka. Yusabbu min fawqa ru'usihimul hamim. Ikhwah, memakai pakaian dari neraka saja itu sudah panasnya luar biasa. Ya, dia akan disebutkan pakaian neraka itu bagaimana. Dipakaikan pakaian dari api neraka itu sudah panas nggak kepalang tanggung. Ditambah lagi dituangkan air panas neraka. La ilaha illallah. Ini benar-benar azab di atas azab. Yusabbu min fawqa ru'usihimul hamim. Dituangkan ke kepalanya air panas. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Sehingga semua yang ada dalam badan, semua yang ada di rongga badan itu semua meleleh, termasuk juga kulit-kulit, luluh lantah semuanya. Berarti setiap air tersebut mengalir ke anggota badan, maka itu membuat semuanya menjadi luluh lantah. Terkena wajah, ya. Terkena wajah, itu meluluhlantahkan daging wajah, kemudian yang di dalam otak dan seterusnya, kemudian mengalirlah ke leher, hancurlah leher, mengalir ke badan, ke dada, ke perut, semua menjadi hancur. Setiap kali dilewati oleh air panas ini, semua menjadi meleleh, hancur, lebur. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya, saya ulangi bahwasanya kalau air panas dituangkan, air panas di dunia dituangkan ke seseorang, ya, atau seorang terkena air panas, itu yang gosong, yang melepuh itu hanya kulit, dalam tak kena. Beda halnya dengan air panas neraka. Itu bukan hanya meluluh lantahkan kulit, tapi meluluh lantahkan semua yang ada di dalam badan seseorang, semua yang ada dalam perut, semua yang ada dalam fisik seseorang. Demikian ikhwah, itu semua luluh lantah
diluluh lantahkan. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Di mana ini akan meluluh lantahkan semua yang ada di dalam anggota badan kita dan juga al-julud dan juga kulit. Al-Hajj ayat 19-20. 19 sampai 20. Akhrajat Tirmidzi min hadithi Abi Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia mengatakan, beliau bersabda, innal hamima yusabbu ala ru'usihim. Sesungguhnya air panas neraka akan dituangkan, akan diguyurkan ke kepala penduduk neraka, fayanfudha hatta yakhlusa ila jaufih, dan mengalirlah dia sampai ke dalam-dalam tubuh. Jauf itu dalam, bagian dalam. Mengalirlah dia sampai ke dalam-dalam tubuh. Fayaslitu ma fi jaufih, sehingga hancurlah semua yang ada di dalam tubuh. Hatta yamruqa min qadamai, sehingga dia meleleh sampai ke kaki. Bayangkan ikhwah, meleleh sampai ke kaki, berarti yang tertinggal itu hanya rangka. Bayangkan ikhwah, yang di dalam meleleh, kulit meleleh, berarti yang tertinggal hanya rangkanya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Di dalam masalah ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita bisa bayangkan begini ikhwah. Lilin misalnya, ada lilin misalnya, terus lilin ini kita tuangkan misalnya timah panas misalnya, bagaimana lilin itu akan mencair? Begitulah lebih kurang ikhwah. Demikian ikhwah, itulah jenis air panas di akhirat yang akan meluluhlantahkan bukan hanya bagian luar badan, tapi juga bagian dalam badan manusia akan diluluhlantahkan dan mengalir ke telapak kaki. Mengalir, badan yang luluh lantah, yang mencair saking panasnya, itu mengalir hingga ke tapak kaki, mengalir. Hancur. Faqat ta'ama'ahum, terputus-putus dan hancur leburlah usus-usus mereka. Wahwa sahru, inilah disebut dengan as-sahru, yaitu meluluh lantahkan. Summa ya'udu kama kana, setelah dia luluh lantah, kemudian Allah pulihkan kembali sebagaimana sedia kala. Lantas disiram lagi, luluh lantah untuk yang kedua kalinya. Kemudian setelah mengalir melalui telapak kaki, meleleh semuanya, ikhwah, itu enggak mati ya. Enggak mati. La yamutu fiha wa la yahya. Penduduk neraka itu la yamut, enggak akan pernah mati, wala yahya, dan tidak hidup. Kenapa? Saking dahsyatnya azab yang sedang mereka derita, yang sedang mereka rasakan. Kalau di dunia sekeras-kerasnya azab, dia mati. Demikian ikhwah, dia bisa mati, tapi di sini enggak mati-mati. Sebagaimana yang sudah kita bahas di kajian yang lalu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kematian. Ya. Mendatangkan kematian dalam bentuk kambing, kemudian diletakkan di antara surga dan neraka. Lantas Allah Subhanahu wa taala menyembelih ini kambing dan mengatakan, ya ahlal jannah khulud la mauta fiha, wahai penduduk surga kekallah, tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlan nar, wahai penduduk neraka khulud la mauta fiha, wahai penduduk neraka, kamu kekal dalam neraka dan tidak ada kematian di sana. Demikian ikhwan, walaupun dia semua sudah cair, sudah meleleh, ingat, dan dia tidak mati. Bayangkan ikhwan, jantungnya meleleh, gitu kira-kira ikhwan, jantungnya meleleh, ususnya meleleh, paru-parunya meleleh, semua isi badan ini meleleh semuanya, tapi tak mati. Itulah ikhwah. Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian dipulihkan lagi, disiram lagi, meleleh lagi. Kemudian dipulihkan lagi, disiram lagi, meleleh lagi. Demikian ikhwah. Begitulah dahsyatnya
azab neraka. Wa qala hasanun gharibus sahih. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan gharib dan sahih. Dengan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya yaitu al-lafhu. Al-lafhu. Al-lafhu yaitu api yang membakar khusus wajah. Ya, api yang membakar khusus wajah. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, sebagaimana dalam syariat kita, wajah ini satu anggota badan yang memang sangat dihormati. Sampai syariat kita itu melarang memukul wajah. Kalaupun kalian mau berantem juga, berantem ini artinya berkelahi juga ikhwah. Fajtanibul wajah. Hati-hati jangan memukul wajah. Memukul wajah hukumnya haram. Apalagi atas dasar pendidikan. Tidak boleh siapapun memukul wajah. Kita marah atau mungkin yang kita dapat menangkap seorang maling misalnya. Ya, seorang maling. Tetap saja wajah nggak boleh dipukul. Pukul semuanya. Kalau memang layak dia untuk dipukul. Tapi jangan wajah. Wajah ini sangat dihormati. Ya, wajah ini sangat dijaga dalam Islam. Demikian juga di dunia pendidikan. Tidak boleh pukul wajah. Demikian ikhwah. Karena memukul wajah itu menghinakan. Apalagi kalau seandainya timbul cacat di wajah. Tentu akan memberikan efek buruk terhadap orang yang memiliki wajah. Karena wajahnya cacat gara-gara sebuah hukuman. Maka haram hukumnya untuk menyentuh ataupun hukum untuk memukul wajah. Walaupun tidak sampai berbekas. Demikian ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Akramu ma fil insani wajhuh. Di dalam tubuh manusia yang paling dihormati adalah wajahnya. Walidzalika nahana Rasulullah SAW an darbil wajh. Oleh karena itu Nabi SAW melarang kita memukul wajah. Wa min ihanatillahi li ahli nar annahum yuhsyarun yaumil qiyamah ala wujuhim umyan wa bukma. Di antara hinaan Allah terhadap penduduk neraka, mereka akan dikumpulkan di hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti, yaitu dengan wajah di tanah. Ala wujuhim. Jadi wajah ini kan seharusnya di atas ikhwah. Ya. Tapi orang-orang ataupun penduduk neraka nanti, wajah mereka itu malah di tanah seperti orang tersungkur. Demikian ikhwah, kita Allah alam bagaimana kaifiatnya, apakah dia akhirnya berjalan dengan wajahnya ataukah memang dia seperti orang yang jengking gitu ikhwah, ya wajahnya di tanah kemudian dia seret begitu. Intinya wajah yang seharusnya tempatnya di atas, yang selalu menjadi perhatian orang, terutama yang menjadi perhatian kaum ibu-ibu, dengan biaya yang cukup mahal seputaran wajah ini, di hari kiamat nanti wajah ini yang akan dihinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan Allah rendahkan serendah-rendahnya. Sewaktu dunia dia yang paling dihormati. Wajah ini yang paling mendapat perhatian. Tapi di hari akhirat sebagai penghinaan terhadap penduduk neraka, wajah itu yang diseret. Wajah itu yang ada di tanah. Ya. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, yaitu dan umya wa bukma wa summa wa bukma. Wajah dia itu, wajah tipe neraka ini umya, buta, summa, dan bisu, wa bukma, tuli. Ikhwah, kita ketahui bahwasanya wajah yang sempurna itu wajah yang bisa melihat, wajah yang bisa mendengar, wajah yang bisa berbicara. Seorang kita lihat wajahnya tampan, cantik rupawan. Ketika ternyata dia tidak bisa melihat, tentu akan berkurang kecantikannya. Tentu akan berkurang ketampanannya. Tentu daya tariknya akan berkurang. Apalagi kalau ketiganya
ditarik, tidak ada di wajah tersebut. Tidak bisa melihat, tidak bisa bicara, dan tidak bisa mendengar. Setampan-tampan seseorang, serupawan dan cantik seorang wanita, kalau dia buta, tuli dan bisu, maka akan menurunkan derajat kecantikannya. Demikian ikhwah. Dan itulah yang Allah jadikan pada penduduk neraka. Wajah yang seharusnya di atas diletakkan di paling bawah, dan wajah tersebut adalah wajah yang buta, bisu dan tuli. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari adab ini. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Isra ayat 97. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim, nanti mereka akan kami giring, kami kumpulkan di padang mahsyar di atas wajah mereka. Dulu pernah kita bahas ikhwah di buku sebelumnya. Sebagian mufassir ada yang menyebutkan kami giring dia ke padang mahsyar di atas wajahnya, dia berjalan dengan wajah yang di bawah. Ikhwah, berjalan dengan wajahnya. Jadi wajahnya yang seharusnya di atas, dia menyeret wajahnya begitu, berkumpul sampai ke padang mahsyar. Dan begitu terus posisinya. Dengan keadaan buta, tuli dan bisu. Ma'wahum jahannam, ma'wahum jahannam, kullama khabat zidnahum sa'ira. Tempat mereka itu di neraka jahanam. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap kali hangus, rusak, setiap kali api neraka itu padam, zidnahum sa'ira, akan kami tambah panas yang berikutnya, lebih panas. Jadi api neraka itu ikhwah padam. Biasanya kan kalau sudah api padam ini, untuk menyala berikutnya kan biasanya itu lebih tidak semarak yang pertama biasanya ya. Tapi tidak untuk neraka. Untuk api neraka, ketika api yang pertama padam, akan muncul api yang kedua, menyala api yang kedua lebih panas dibandingkan api yang pertama. Api yang kedua ini padam, akan menyala api yang ketiga lebih panas dibandingkan api yang kedua. Api yang ketiga ini padam, ketika muncul menyala api yang keempat itu lebih panas dibandingkan api yang ketiga. Begitu seterusnya. Semakin muncul api yang berikutnya, semakin panas. Terus begitulah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk penduduk neraka. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap kali api itu padam, kami nyalakan api berikutnya dengan api yang jauh lebih panas daripada sebelumnya. Wa yulqawna fi nari ala wujuhihim, dan mereka akan dicampakkan ke dalam api neraka di atas wajahnya. Jadi ketika dicampakkan dalam api neraka itu wajahnya yang pertama sampai ke dasar neraka. Bukan kaki, bukan perut, bukan punggung, tapi wajahnya yang pertama. Wa yulqawna fi nari ala wujuhihim, dan mereka dicampakkan ke dalam neraka dengan wajah yang di bawah. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah An-Naml ayat 90, "Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fakubbat wujuhum fin-nar. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Barang siapa yang melakukan kejahatan, fakubbat wujuhuhum, maka wajahnya fakubbat, dijungkir balikkan, ujung finnar, akan dijungkir balikkan wajahnya ke neraka. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Apakah kalian mendapatkan balasan kecuali apa yang pernah kalian lakukan? Ini pertanyaan ikhwah. Pertanyaan artinya bukan pertanyaan membutuhkan jawaban. Ini pertanyaan tapi penghinaan. Menghinakan orang ditanya. Gimana? Apakah hukuman ini tidak sesuai dengan apa yang pernah kalian lakukan? Jawabannya itu tidak. Allah tidak pernah menzalimi seseorang. Ya, Allah tidak pernah menzalimi seseorang. Allah pasti akan membalas sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh seseorang.
Tidak mungkin Allah akan memberikan azab melebihi dari kesalahan, melebihi dari dosa. Beda halnya dengan kebaikan, dengan surga. Allah akan beri ganjaran orang yang berbuat baik jauh dari kebaikan yang dia lakukan. Bayangkan ikhwan, betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran di dunia atau memberikan ganjaran di surga kelak, ikhwah, ganjaran yang Allah berikan, balasan yang Allah berikan tak sebanding dengan kebaikan yang kita lakukan, tak sebanding, ikhwah. Kenapa? Yang Allah berikan jauh, ya, jauh lebih dibandingkan apa yang kita lakukan. Ibaratnya begini, kalau ada seorang yang tugasnya hanya sebagai cleaning service misalnya, membersihkan toilet, ya, nyapu ruang kantor, tapi gajinya 100 miliar misalnya. Tentu kan tidak ada di dunia seperti ini. Sedangkan pejabat eselon yang paling tinggi sekalipun, pengusaha yang terhebat sekalipun, gak ada gajinya sampai 100 miliar. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memberikan ganjaran kebaikan itu tidak ukur-ukur, ikhwah. Allah berikan sebanyak-banyaknya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau seorang berbuat salah, Allah hukum sesuai dengan kesalahan, tidak melebihi dari kesalahan. Itu ikhwah. Tidak melebihi dari kesalahan. Man jaa'a bi sayyi'ati faqubbat wujuhum finnar. Barang siapa yang buat kesalahan, dosa, maka disungkurkan wajahnya ke dalam api neraka. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Apakah kalian mendapatkan azab? Bukankah kalian mendapatkan azab sebagaimana yang telah kalian lakukan semasa di dunia? Wa talfahun nar wujuhahum wa taghsyaha abadan. Dan api neraka akan membakar wajah mereka selamanya. La yajiduna hailan yahulu bainahum wa bainaha. Tidak ada satupun yang bisa mereka jadikan sebagai penghalang agar tidak terbakar. Ikhwah, kalau di dunia misalnya, supaya nggak terbakar, seperti pemadam kebakaran, dia memakai pakaian yang anti api, tak terbakar oleh api. Dia memakai pakaian yang anti panas, supaya tak terbakar, tidak merasa panas. Demikian ikhwah. Atau kalau seorang ada sesuatu yang terbakar, dia bisa dibalik tembok untuk menghalangi rasa panas api yang menyala-nyala tersebut. Demikian ikhwah. Atau minimal dia menjauh dari api tersebut. Tapi nanti di neraka tidak ada satupun yang bisa dia jadikan untuk menghalangi panas itu. Panas itu tetap akan menusuk ke dalam jasadnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala soal Al-Anbiya ayat 39, "Lau ya'lamul ladzina kafaru hina la yakuffuna 'an wujuhimun nar wa an zuhurihim wa la yunsarun." Seandainya tahulah orang-orang kafir ketika la yakuffuna 'an wujuhimun nar, tidak ada satupun yang bisa menghalangi wajah mereka untuk dibakar dengan api. Wala an zuhurihim, dan mereka tidak ada satupun yang bisa menghalangi dibakarnya punggung mereka. Wahum la yansurun, wahum la yunsurun, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan sedikit pun. Dalam firman Allah surah Al-Mu'minun ayat 114, talfahu wujuhahumun nar wahum fiha kalihun. Sesungguhnya wajah mereka akan dibakar di neraka, wahum fiha kalihun, dan mereka di dalam neraka tersebut kalihun. Kalihun ini ikhwah, wajah yang sedih, wajah yang menderita, wajah yang masam, yang luar biasa masamannya. Artinya ini kalihun ini ikhwah terkait dengan wajah. Jadi kalau ada orang yang nampak sedih, sangat menderita, kalihun lah itu dia. Kalih. Demikian. Atau dia cemberut, masam luar biasa. Kalih dia namanya. Demikian ikhwah. Jadi kalih ini terkait dengan wajah. Di neraka nanti, penduduk neraka itu wajahnya terlihat kalih. Wajahnya itu terlihat sangat sedih, sangat menderita, sangat muram. Semua buruk-buruk wajah ada
pada wajahnya penduduk neraka pada waktu itu. Allah juga berfirman dalam surah Ibrahim ayat 50. Sarabiluhum min qatirani wa taghsha wujuhahumun nar. Sesungguhnya pakaian penduduk neraka itu terbuat dari aspalnya neraka. Wa taghsha wujuhahumun nar, dan wajah mereka dibakar dengan api. Dalam surat Zumar ayat 24 Allah berfirman, "Afamay yattaqi biwajhihi su'al 'adzab yaumal qiyamah." Apakah sama orang yang berusaha untuk menghalau wajahnya dari azab, buruknya azab neraka di hari kiamat nanti, sama dengan orang yang tidak berusaha untuk menghalaunya? Artinya orang semasa di dunia dia bisa menghalau azab ini nanti di hari akhirat dengan cara apa? Dia beramal soleh, dia menjauhkan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu kita bisa menjauhkan azab dan api neraka itu dari wajah kita. Hanya bisa di dunia. Kalau sudah di akhirat Allah tetapkan itu azab, tak ada satupun yang bisa menghalanginya. Jadi kita yang masih hidup di muka bumi ini, kita masih punya kesempatan untuk menjauhkan wajah kita dari azabnya neraka, untuk menjauhkan wajah kita dari panasnya api neraka itu di dunia, tidak di akhirat. Makanya apakah sama orang yang berusaha untuk menjauhkan wajahnya dari api neraka sama dengan orang-orang yang nggak peduli dengan itu semua? Tentu tidak sama, ya ikhwah. Undur ila hadzal manzar alladhi taqsha'irru li haulihi al-abdan. Anda lihat bagaimana bayangan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita yang membuat ngerinya, dahsyatnya azab tersebut itu membuat badan kita bisa gemetar. Saking dahsyatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari wajah mereka disungkurkan di dalam neraka. Yaqulu ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Wahai seandainya dahulu kami mentaati Allah dan kami mentaati Rasul. Penyesalan yang tidak ada guna sama sekali, ikhwah. Sekarang kita masih bisa menyesal. Kita masih bisa memperbaiki diri kita. Kita masih bisa untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia, orang-orang berdosa, ikhwah. Tidak ada satupun di antara kita yang terluput dari dosa. Maka kita harus banyak istighfar pada Allah, mohon ampun kepada Allah atas setiap dosa-dosa kita. Sebelum hari yang disebutkan Allah ini muncul di hadapan kita. Kita masih di dunia, masih banyak yang bisa kita lakukan. Bahkan ikhwah, ketika kita bangun tidur tadi pagi, kita sudah katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Ini nikmat, ikhwah. Bangun tidur itu nikmat. Mengapa nikmat? Karena dengan kita dibangunkan oleh Allah dari tidur kita, kita masih punya kesempatan untuk taubat terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Kita masih bisa memperbanyak pahala kita sehingga kita bisa lebih dekat dengan surga dan bisa jauh dari neraka. Kita bisa mengupayakan semampu kita semasa kita hidup di dunia. Makanya ketika kita hidup, ketika kita bangun, alhamdulillah ya Allah, saya mendapat kesempatan untuk hidup kembali. Berapa banyak orang yang tidur tak bangun-bangun, tak punya kesempatan. Tapi begitulah kita manusia itu selalunya tidak merasakan nikmat, kecuali nikmat itu sudah dicabut. Ketika nikmat tidak ada pada diri kita, baru terasa betapa nikmatnya nikmat tersebut. Padahal ketika nikmat itu ada pada diri kita, kita sedikit pun tak merasakan luar biasanya nikmat tersebut, tak merasakan agungnya nikmat tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala membuat seorang dapat beri musibah, diberi sakit, supaya manusia itu tahu diri. Supaya manusia itu mengingat ini nikmat Allah. Sehat itu nikmat. Nikmat Allah, kalian harus bersyukur. Wahai orang-orang yang sehat, kalian bersyukur. Walaupun ketika nikmat itu ada pada diri kalian, kalian tidak merasakan, tapi kalian harus bersyukur. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa ujung doa? Wa ilaihin nusyur. Dan kepada Allah kami akan kembali. Supaya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat bangun, ya, kita ingat kita akan kembali kepada Allah. Jangan-jangan tidur yang akan datang itu nggak membuat kita bangun kembali. Karena kita akan kembali kepada Allah. Hebat apapun kita akan kembali kepada Allah. Nabi sekalipun kembali kepada Allah. Innaka mayitun wa innahum lamayitun. Kamu ya Muhammad pasti mati. Mereka sebagaimana mereka juga akan mati. Demikian ikhwah. Jadi ya kita akan kembali. Persiapkan diri kita ketika untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu jalannya menjurusnya kepada neraka Allah. Saat ini kita bisa menghalangi wajah kita, menjauhkan diri kita dari api neraka. Demikian Rasulullah ajarkan kita doa bangun tidur, itu gunanya ikhwah. Tidak hanya sekedar ucapkan, tapi kita camkan dalam hati kita bahwasanya ini sebuah kenikmatan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ya, kalau sudah di neraka mau gimana lagi? Mereka menyesal. Ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana Rasul. Wahai seandainya dahulu kami mentaati Allah dan Rasulnya, udah nggak ada guna lagi. Nggak ada guna lagi. Penyesalan di sini tidak ada gunanya lagi. Para pemirsa sekalian, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja di mana pernah berada, yang mendengar ini berarti kan masih hidup. Berarti Anda punya kesempatan untuk menjauhkan wajah Anda, diri Anda dari api neraka. Punya kesempatan yang besar. Karena ikhwah, Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Maha penerima taubat. Kalaupun Allah hanya memberi usia kita hanya tinggal 3 menit, dan 3 menit itu kita gunakan untuk amal soleh, 3 menit kita gunakan untuk bertobat, Allah terima. Allah terima taubat kita. Allah akan terima. Innallaha tawwabur rahim. Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Adapun seperti ini surah Al-Ahzab ayat 66. Ya wailana ata'ana Allah wa ata'ana Rasul. Wahai seandainya kami dahulu mentaati Allah dan mentaati Rasul. Dia mendengar larangan Allah, dia tak peduli. Mendengar larangan dari Rasulullah, dia tak peduli. Allah perintahkan, dia abaikan. Sekarang nggak ada gunanya lagi. Makanya semasa kita hidup inilah ada gunanya kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita kaifa yuqallibul lahma 'alan nar. Anda pernah lihat enggak daging yang dibolak-balikkan, diputar-putar di atas panggangan? Wassamaku fil maqli. Sebagaimana juga ikan yang dibakar, yang dibolak-balik. Kadzalika tuqallabu wujuhum finnar. Demikianlah halnya wajah penduduk neraka itu akan dibulak-balik, dipanggang dalam api neraka. Supaya apa? Sebagaimana kalau kita memanggang ikan, kita buali, nanti dibalik lagi. Ayam yang kita panggang dibalik, dibulak-balik. Daging juga begitu. Supaya apa? Supaya rata masaknya kan. Supaya masak itu rata. Baik di sebelah sini dan di sini. Demikian juga wajah yang dibulak-balik di api neraka supaya rata kebakarnya. Itu ikhla haula wala quwata illa billah. Na'udzubillah min adzabi ahli nar. Kita berlindung kepada Allah dari azabnya api neraka. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Masih banyak lagi beberapa jenis-jenis azab neraka yang insya Allah akan kita bacakan satu persatu, yang tentunya tujuannya ikhwah untuk mengingatkan diri kita, mempersiapkan diri kita. Sekarang masih ada waktu, masih punya kesempatan untuk menjauhkan diri kita dari semua jenis azab yang disebutkan dalam kitab ini. Masih punya kesempatan. Yang merasa amalannya masih sedikit, memperbanyak amalannya. Yang merasa dosanya masih terlalu banyak, segera taubat. Allah mengampunkan. Innallaha yaqbalut taubat. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a.
Allah itu mengampuni semua jenis dosa. Semua. Asalkan jangan dia pas mati. Pas mau dicari nyawanya. Itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Allah itu masih terima taubat seorang hamba selama nyawanya belum dicabut. Kalau sedang dicabut sudah nggak bisa lagi, ikhwah. Ya bukan dicabut, sedang dicabut. Ketika sedang dicabut sudah habis. Tutup buku tentang taubat. Tidak ada lagi jatuh taubat. Alhamdulillah para pemirsa yang mendengar pembahasan ini, berarti dia masih Allah beri kesempatan untuk segera taubat atas dosa-dosa. Dan kita adalah makhluk yang berdosa. Kullu bani Adam khatta'un. Semua anak Adam itu khata', berdosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang senantiasa taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah para pemirsa sekalian, semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat, jadikan ibrah dan memicu semangat kita untuk semakin memacu, lebih dekat ke surga dan lebih jauh dari neraka. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah. Syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas penyampaian nasihatnya pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita bacakan dari pesan WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan pernyataan orang yang menyatakan bahwa semua pasti akan masuk neraka, yaitu pasrah Ustadz? Apakah hal tersebut diperbolehkan Ustadz? Silakan Ustadz. Ya jelas ini sebuah pernyataan yang salah. Ikhwah yang mengikuti kajian kita sudah 2 tahun atau 3 tahun, kita sudah bahas dari mulai di seberang perjalanan setelah kematian. Kita sudah bahas itu semua, ikhwah. Demikian juga di alam barzah bagaimana ketika di hari kiamat, ketika dibangkitkan, setelah hari kiamat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Kemudian juga bagaimana perjalanan kita sampai nanti ke surga dan ke neraka. Ini kan semua sudah kita bahas bahwasanya ada orang-orang yang masuk surga itu bighairi hisab. Yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ada mereka masuk surga dengan tanpa hisab. Sedikit pun tak tersentuh oleh api neraka. Bahkan tidak ada hisab. Tidak ada sidang pengadilan. Mahkamah ilahi tidak ada. Langsung masuk ke dalam api, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menyebutkan kriterianya. Wahum, mereka adalah la yastarqun, tidak minta ruqyah, wala yaktawun, dan tidak melakukan pengobatan dengan kai, besi panas, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka terhadap Allah bertawakal yang luar biasa. Ini cirinya. Jadi ada yang masuk surga tanpa hisab, tidak melalui majelis pengadilan mahkamahnya Allah, tidak ada, langsung masuk surga. Ada yang melalui pengadilan Allah yang hasilnya adalah dia dimasukkan ke dalam surga. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan hisabai yasira, hisab yang mudah. Yang tadi tidak ada mengandung hisab, langsung masuk surga. Yang kedua dihisab, tapi hisabnya hisab yang dihisab di sidang dengan interview yang mudah. Akhirnya Allah ampuni dosanya, Allah masukkan surga. Demikian ikhwan. Ada yang dihisab, hisabnya hisaban asiro, sulit. Ini yang kata Rasulullah, man husibah udzibah. Barang siapa yang dihisab, maka dia akan diadab. Kenapa? Pasti akan diadab. Itu ikhwan, yang dihisab. Udah, inilah orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Mereka yang masuk ke dalam neraka ini, ikhwah, ada yang selamanya dan ada yang temporary. Kalau dia orang kafir, maka selamanya dia dalam neraka.
Kalau dia orang musyrik, maka selamanya dalam neraka. Adapun kalau dia orang-orang muslim yang dosanya tak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dibakar di neraka, namun suatu saat nanti dia akan diambil ataupun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan akan dimasukkan dalam surganya Allah. Jadi salah kalau dikatakan semuanya pasti masuk neraka. Enggak. Allah nggak sezolim itu, ikhwah. Allah nggak pernah berbuat zalim. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan bahwasanya, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakumul haram fala tadzalamu. Wahai hambaku, aku haramkan kezaliman itu terhadap diriku. Dan aku haramkan juga di antara kalian, makanya kalian jangan saling menzalimi. Ketika Allah katakan aku haramkan kezaliman terhadap diriku, berarti kan Allah bisa berbuat zalim. Tapi Allah nggak mau. Demikian. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi yang mengatakan semua pasti masuk neraka itu jelas kelirunya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Nah. Khairan wa barakallahu fiik Ustaz. Semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya akan kita coba angkat dari layanan telepon. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa dari mana, Bu? Dengan hamba Allah dari Purwakarta. Ya, silahkan pertanyaannya, Bu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dengan keluarga. Ini mau tanya, begini, anak kadang-kadang tidak meyakini hukum musik itu haram. Tetapi kadang-kadang di rumah anak tidak bisa menghindari karena anak-anak sekarang sudah memakai gadget atau di lingkungan juga sering mendengarkan musik. Dan kadang-kadang kalaupun sedang futur, anak masih menikmati musik, Ustaz. Kalau anak sedang meninggal dalam keadaan futur seperti ini, apakah azabnya seperti yang Ustaz jelaskan tadi? Mohon penjelasannya Ustaz, yang mohon doanya agar kami husnul khatimah. Amin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, Ibu ini masih untuk menghindari musik itu sangat susah Ustaz, karena berkembangnya zaman, di rumah juga anak-anak sudah memegang gadget, dan terkadang ketika futur juga beliau masih suka mendengarkan musik Ustaz. Terus bagaimana jika beliau ini naudzubillah meninggal dalam keadaan seperti itu Ustaz? Silakan Ustaz. Ikhwah, satu modal yang besar bagi kita ketika kita tahu akan kesalahan. Itu merupakan modal besar. Kita sadar kita melakukan dosa. Ini merupakan modal dasar kita untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu penanya tadi, dia sudah sadar ini sebuah dosa. Pertahankan itu. Kesadaran itu pertahankan, bukan dosanya. Kesadaran itu dipertahankan. Itu juga termasuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena berapa banyak orang-orang yang masih mempertahankan yang dosa ini. Musik ini masih banyak yang mempertahankannya. Masih ada yang mengatakan halal. Dengan hadis yang jelas-jelas mengharamkan. Dengan berbagai macam takwil ini, takwil itu, la haula wala quwata illa billah. Akhirnya ya dia melakukan itu dengan tanpa ada perasaan dosa sama sekali. Jadi Masya Allah, ibu yang mengakui itu sebuah kesalahan, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat dari Allah. Karena atas dasar itulah ibu bisa taubat. Kemudian bagaimana kalau seandainya anak-anak melakukan itu? Apalagi mungkin juga ibu baru hijrah, juga baru tahu kalau musik itu haram. Sementara sudah ini sudah terlanjur suka dengan musik. Anak-anak suka dengan musik. Mungkin juga ibu suka dengan musik. Untuk menghindarinya juga sulit. Maka ikhwah rahimanallah, yang pertama yang harus ibu lakukan, ibu harus banyak istighfar kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kekuatan.
untuk menghindari dosa ini. Ibu dan dari anak ibu. Kemudian yang kedua, ibu harus banyak berteman dengan wanita-wanita yang solehah, ibu-ibu yang solehah. Anak-anak ibu juga dikenalkan dengan anak-anak yang soleh, agar mereka bisa mengurangi. Karena memang ikhwah, racun musik itu memang racunnya luar biasa ikhwah. Ya. Apalagi ada fatwa menghalalkan, menjadi semakin meradang ini racunnya luar biasa ikhwah. Semakin meradang. Demikian. Siapalah di antara orang Indonesia yang tidak dengar musik. Demikian ikhwah. Tapi kita harus berusaha untuk menghindarinya. Ya, berusaha untuk menghindarinya. Apalagi kita di Indonesia, nggak ada musik di rumah kita, dari tetangga sebelah ada musik. Demikian, terdengar dari sebelah. Terdengar ketika kita ke pasar, terdengar ketika kita ke mall, terdengar ketika kita berada di angkutan umum. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu, fattaqullaha masata'tum. Kita harus berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak mohon ampun. Berusaha untuk menghindari. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berusaha di jalan kami untuk menjauhkan dosa atau untuk melakukan sebuah kebaikan, lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan dia jalan kami. Allah akan bantu ibu. Kalau ibu sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan pasti bantu. Jika itu memang ketulusan dari hati yang tulus untuk menjauhkan maksiat tersebut. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala paling yang tahu, alimun bidatis sudur. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Ya, segera taubat. Insya Allah kalau kita taubat, berusaha untuk menjauhkannya, insya Allah Allah tahu bagaimana usaha kita. Dan insya Allah Allah akan ampuni. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, ibu, sekeluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk pada kita semua, kepada ibu, pada keluarga, demikian juga anak-anak. Semoga mereka bisa meninggalkan perkara yang haram tersebut. Dan semoga Allah memberi petunjuk pada ustadz-ustadz yang menyatakan halalnya musik, wala haula wala quwata illa billah, yang bisa membuka pintu kemaksiatan yang luar biasa. Para pemirsa sekalian rahimanallah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri dan senantiasa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja pertemuan kita di pagi hari ini. Semoga sedikit yang didengar tadi bermanfaatlah untuk kita. Demikian saya undur diri. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.